Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. 27 Desember tahun 2015, Harian Kompas itu menerbitkan sebuah tulisan karya Pak Bre Redana yang judulnya adalah "Inikah Senjakala Kami?" Sebuah tanda tanya. Yang dimaksud dengan kami di sini adalah para jurnalis, para penulis, reporter, wartawan atau atau orang-orang yang terkait dengan masalah-masalah media massa. Kenapa harus seperti itu? Karena pada waktu itu ada perubahan yang radikal terkait dengan media massa di Indonesia. Kalau misalkan Baraya seumur dengan saya atau Baraya lebih tua daripada saya, maka ada Baraya akan benar-benar sadar ada perubahan yang radikal itu. Dulu media-media massa itu ketika dia menulis, tulisannya itu sangat panjang, sangat dalam, sangat analitis dengan sumber-sumber yang biasanya sudah terkonfirmasi. Tetapi sekarang media-media massa itu berkebalikan sepenuhnya. Judulnya bombastis luar biasa, tetapi isinya pendek-pendek, terlalu banyak iklan dan halamannya harus diklik berulang-ulang dan hal yang semacam itu gitu. Ada perubahan radikal di situ sehingga media-media atau penyedia-penyedia media yang benar-benar bagus itu akhirnya tergeser oleh media-media yang alay kayak gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sebelum menghujat, saya ingin mendudukan permasalahannya. Masalah media itu ada di sini Baraya, bahwa sama seperti semua profesi, seperti semua orang, media massa itu dan orang-orang yang ada di dalamnya itu butuh duit, butuh cuan, butuh penghasilan. Nah, kalau orang-orang yang hidup di media massa, dari mana dia mendapatkan uangnya? Dari iklan. Dari mana kita bisa mengundang iklan yang banyak? Adalah dengan membuat penontonnya itu menjadi banyak. Nah, bagaimana cara agar membuat penontonnya menjadi banyak dari sebuah media massa itu? Ada dua cara. Yang pertama itu adalah dengan menampilkan berita-berita yang sangat bagus, sangat berkualitas, dan atau menampilkan berita-berita yang tidak terlalu bagus, nggak apa-apa, yang paling penting menarik. Nah, begitu. Masyarakat yang sudah teredukasi dengan baik itu akan memilih berita-berita yang sangat baik. Sedangkan masyarakat yang kurang teredukasi dengan baik, maka akan memilih berita-berita yang menarik, bukan bagus. Begitu. Nah, sekarang kita mengetahui, saya nggak usah cantumkan data ya, tapi kita mengetahui bahwa masyarakat kita itu tidak teredukasi dengan baik. Nah, karena itu maka berita-berita yang harus ditampilkan itu adalah berita-berita yang menarik, bukan berita-berita yang berkualitas. Saya ambil contohnya adalah ketika dunia dihebohkan oleh perang Ukraina, maka media-media di Indonesia berlomba untuk menampilkan berita-berita yang tidak penting dan tidak bagus, tetapi menarik. Sehingga orang-orang yang ada di Indonesia pada umumnya melihat perang Ukraina-Rusia itu adalah seperti nonton bola gitu. Kubu-kubuan. Saya supporter dari Ukraina, saya supporter dari Rusia, kemudian hujat-hujatan bahwa ini dan sebagainya gitu. Jadi mereka melihat tragedi kemanusiaan itu dalam sudut pandang seperti mereka nonton bola. Karena apa? Karena masyarakat kita kurang teredukasi dengan baik. Dalam kondisi masyarakat yang seperti ini, maka media massa berhadapan dengan trilema, bukan lagi dilema. Mereka memiliki tiga opsi yang semuanya buruk jawabannya. Yang pertama itu adalah bahwa mereka harus tetap mempertahankan idealisme mereka dan membuat berita-berita yang bagus. Tetapi mereka akan kolaps dengan cara seperti itu. Mereka akan bangkrut dan tidak akan bisa menghasilkan apapun lagi. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah bahwa mereka menyerah dengan pasar, sehingga mereka membuat berita-berita yang buruk saja tetapi emosional. Dengan cara seperti itu maka mereka akan mendapatkan banyak penonton dan dari situ akan menghasilkan banyak uang dan mereka akan terus-terusan untuk bisnis mereka, tetapi jurnalisme mereka telah mati. Itu opsi kedua. Mana yang lebih buruk? Atau ada opsi ketiga. Opsi itu adalah tetap menampilkan berita yang sebisa mungkin baik, tetapi mereka tidak mempergantungkan finansial mereka itu dari penonton dan dari iklan, tapi dari donatur besar di belakangnya. Nah, tetapi cara seperti ini juga sebenarnya sangat buruk. Karena apa? Karena berarti orang-orang yang ada di atasnya itu berarti mengontrol media massa yang dimaksud itu. Saya mohon maaf, saya sebutkan saja misalkan Tribun itu adalah pihak yang kedua tadi. Jadi mengorbankan konten tapi demi viewers gitu, demi penonton. Atau ada cara yang ketiga, yang opsi ketiga itu adalah misalkan, saya mohon maaf ya, MNC atau yang di bawahnya gitu, atau yang Metro TV, bahwa mereka itu berita-beritanya lebih dewasa, tetapi mereka cenderung terikat pada yang donatur yang ada di atasnya. Nah, tiga hal ini benar-benar buruk. Jadi makanya saya sampaikan tadi bahwa sebelum menghujat kita harus tahu duduk permasalahannya dulu, bahwa semua opsi yang tersedia itu hasilnya jelek. Bagaimanapun. Karena apa? Karena masalah utamanya adalah masyarakat kita adalah masyarakat yang kurang terdidik.
tentang pihak-pihak yang memilih untuk opsi ketiga tadi itu, misalkan Metro TV, saya mohon maaf ya, misalkan bahwa mereka berusaha untuk tetap idealis, tapi mereka ada di bawah donatur tertentu atau di bawah pengaruh tertentu, maka sudah pernah dibahas di beberapa episode yang lampau. Nah, sekarang kita akan bahas tentang media massa yang satu lagi, yang memilih untuk menyiarkan berita-berita yang kurang berkualitas. Nah, kenapa mereka memilih cara seperti itu? Ini pun dimaklumi karena dua alasan, Baraya. Yang pertama, misalkan ya, kita ambil yang Tribun saja. Saya mohon maaf. Tribun itu menampilkan berita-berita yang kurang baik tetapi sangat menarik. Kenapa? Karena mereka ada di bawah Kompas. Jadi saya pikir sih pikiran mereka itu adalah, kan gua yang idealisnya udah menunjukkan di Kompas. Nah, sekarang gua yang cari cuannya menampilkan di Tribun gitu. Mungkin seperti itu ya. Tapi saya juga nggak pernah konfirmasi, tapi mungkin seperti itu. Itu yang pertama, sehingga kita dalam hal itu lebih mungkin memaklumi mereka gitu. Kemudian alasan yang lain adalah bahwa bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia fenomenanya sama, bahwa jurnalisme ini ambruk total gara-gara mereka itu harus menyesuaikan diri dengan selera masyarakat. Kalau misalkan kita lihat media-media di Amerika Serikat, saya mencatat ada beberapa, tapi yang kentara banget itu Washington Post sama The Wall Street Journal. Silakan Baraya cek berita-berita mereka, itu mirip Tribun gitu. Jadi mengajak kita untuk menjadi emosional, menjadi penasaran, menjadi yang semacam itu, tetapi isi beritanya sebenarnya tidak sebombastis atau tidak semenarik judulnya. Begitu. Nah, kalau misalkan sekarang kita masuk pada kesimpulan baru bahwa ternyata ini bukan hanya fenomena di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, lalu apa masalahnya? Apakah di seluruh dunia juga tidak teredukasi dengan baik? Bukankah The Washington Post itu media Amerika Serikat? Apakah warga di Amerika Serikat juga tidak teredukasi dengan baik? Jawabannya adalah bahwa mereka teredukasi dengan baik, tetapi sekarang menjadi tidak lebih baik daripada sebelumnya. Gara-gara apa? Gara-gara kita masuk ke dunia digital. Dunia inilah yang pada akhirnya menghancurkan jurnalisme kita. Bahwa Tribun, Metro TV dan sebagainya itu sebenarnya adalah bagian dari masalah yang lebih besar, yaitu dunia digital kita sampai sejauh ini kita belum mampu beradaptasi atas mereka gitu. Lalu bagaimana mekanismenya dunia digital itu menghancurkan jurnalisme? Ya karena jurnalisme itu telah dibalik 180 derajat. Jadi dulu para penulis di koran dan sebagainya itu pikirannya cuma satu, yaitu bagaimana caranya agar informasi yang saya sampaikan itu, berita penting yang saya sampaikan itu bisa diterima sama masyarakat. Itu pikirannya cuma itu. Sekarang pikirannya dibalik. Bagaimana caranya agar masyarakat itu semuanya nonton berita saya? Ini seperti sama aja, tapi sebenarnya ada masalah radikal di sini. Yang pertama itu adalah dulu berupaya untuk menyampaikan berita kepada masyarakat, gimana caranya supaya masyarakat menjadi tahu. Sekarang gimana caranya agar berita saya itu membuat masyarakat terhipnotis gitu. Nah, makanya di zaman sekarang ini muncul yang namanya, di dunia jurnalisme itu muncul yang namanya SEO. Walaupun ini seharusnya ada di dunia marketing, tapi di dunia digital juga masuk, yaitu Search Engine Optimization gitu. Jadi bagaimana caranya agar judul atau berita yang kita tampilkan itu bisa ramah terhadap mesin pencarian. Gimana caranya agar mesin pencarian itu ketika ada orang yang mencari misalkan sesuatu, maka mesin pencari itu akan merekomendasikan berita yang kita ajukan. Nah, itu ada trik-triknya gitu. Salah satu triknya ini saya ambil contoh ya. UFC 280, saran musuh impian Khabib jika Charles Oliveira tak ingin dilumat Islam Makhachev. Begitu ya. Nah, ini secara jurnalisme atau dalam pelajaran bahasa Indonesia ini kacau sekali. Nulis judul itu nggak boleh seperti ini. Saran musuh impian Khabib jika Charles Oliveira tak ingin dilupat dan seterusnya. Ini kacau, rancu. Di mana rancunya? Semuanya rancu. Tetapi yang paling rancu di sini ini adalah redaksi saran musuh impian Khabib. Siapa musuh impian Khabib itu siapa gitu. Nah, tetapi kenapa judulnya harus seperti itu? Karena dalam search engine kata Khabib itu bersahabat dengan search engine, sehingga siapapun yang menulis media massa harus mengaitkan judulnya dengan itu agar siapapun yang nonton itu siapapun yang mencari berita itu akan langsung mencarinya. Begitu. Nah, trik-trik seperti ini terpaksa harus dibuat walaupun dengan cara menghancurkan jurnalisme. Ini kan kalimatnya menjadi rancu, menjadi kacau gitu. Jadi kalau ketemu sama guru bahasa Indonesia ini hancur, jelek gitu. Tapi kalau ketemu sama guru ekonomi, bagus. Anda adalah seorang wirausahaan yang mantap gitu. Kan seperti itu. Tapi kita cari lagi misalkan ya kalimat-kalimat yang mengundang perhatian. Misalkan
Ada media lagi, dianggap tidak layani warganya, wali kota ini dihukum pancung. Saya membaca berita ini, gak ada cerita hukuman pancung, gak ada yang seperti itu. Tetapi kemudian ketika judulnya seperti ini, kemudian ada gambar grafisnya yang menunjukkan seperti ini, maka orang akan menjadi benar-benar penasaran apa sebenarnya yang terjadi di situ. Kepenasaranan itu kemudian dibayar tuntas karena sebenarnya tidak pernah ada cerita pemancungan. Nah, ini bahasa gaul untuk istilah ini adalah exaggeration gitu. Jadi mencoba untuk menampilkan sebuah berita yang agak dihilangin sedikitnya gitu. Atau contoh-contoh yang lain. Ini saya ambil contohnya. Raisa dihadirkan di sidang PK Ahok, suaranya bubarkan pendemo. Siapapun yang baca berita ini kaget, judulnya itu Raisa dihadirkan di sidang PK Ahok, terus suaranya membubarkan pendemo. Ternyata Raisa yang dimaksud bukan Raisa penyanyi, tapi mobil, mobil polisi. Jadi dia au gitu, ininya demonya bubar gitu. Ini dalam bahasa ini disebutnya tasing. Atau kita cari contoh-contoh bahasa yang lucu-lucu ya. Pilih gunakan alat bantu seks. Awalnya geli, namun lama-lama ini yang Dewi rasakan. Nah, ini banyak sekali masalah di kalimat ini. Pilih gunakan alat bantu seks, awalnya geli, namun lama-lama ini yang Dewi rasakan. Yang dirasakan Dewi itu apa? Nah, ini yang membuat kepenasaranan penonton, dan ini terkait dengan alat bantu seks. Ditambah dengan grafis foto yang seperti ini, yang akhirnya membuat masyarakat itu benar-benar tertarik. Mau marah, mau yang pro, mau yang kontra, mau yang geli beneran, mau yang apa, itu didorong penasaran sama berita yang seperti ini. Kita cari contoh yang lain ya. Biodata dan agama Kamaru Usman, petarung MMA Muslim goncang UFC. Kan itu udah disebutkan, petarung MMA Muslim goncang UFC, biodata dan agama Kamaru Usman. Jadi di kalimat pertama atau di patahan kalimat pertama itu biodata dan agama Kamaru Usman, di belakangnya udah langsung ada ininya gitu. Ada bocorannya. Kan ini sebenarnya menghancurkan, tetapi orang-orang yang tidak teredukasi dengan baik itu kan adalah orang-orang yang menjadikan agama itu sebagai identitas kelompok, bukan menjadikan sebagai sumber inspirasi mereka, dasar keimanan mereka, tetapi menjadi mengidentifikasi mereka dalam satu kelompok tertentu kan. Nah, agama dipersepsikan dengan cara seperti itu, sehingga kalau misalkan bahasannya agama atau bahasannya apa, itu akan menarik mereka gitu. Jadi walaupun bahasanya rancu dan kacau, dan ini sebenarnya tidak layak untuk ditampilkan dalam sebuah judul dalam idealisme jurnalisme lampau, tapi ini ditampilkan saja karena ini sangat ramah terhadap mesin pencari search engine gitu ya, kayak Google, kayak apa semacam itu pasti akan ditempatkan di posisi yang paling atas gitu. Saya semoga ya video saya tidak disomasi sama mereka, karena saya percayalah kalau Tribun dan Kompas, grup Kompas apalagi ya, kemudian media Indonesia dan sebagainya itu memang sudah dewasa gitu. Jadi siap dengan kritik semacam ini. Tapi kita lanjut ya. Kalau misalkan media-media sudah menjadi seperti itu, lalu apa masalahnya? Masalahnya tentu saja banyak. Yang pertama itu adalah bahwa masyarakat pada akhirnya menjadi mudah termakan hoaks, dan kemudian mereka juga pada akhirnya tidak bisa memilah mana berita hoax dan mana yang tidak gitu. Tribun itu dulu pernah menampilkan berita tentang makhluk manusia yang ada di bawah tanah, yang hidup ya kayak di hollow earth kayak gitu, kemudian mereka muncul sesekali waktu dan sebagainya. Jadi di dalam tanah itu ada peradaban besar gitu, yang begini dan begitu dan sebagainya. Itu kan sebenarnya beritanya hoax. Tetapi ketika berita itu sudah kadung untuk ditampilkan, dan bukan hanya Tribun yang menampilkan, Tribun yang menampilkan dalam bahasa Indonesia gitu ya, dan dalam format media massa konvensional gitu. Nah, ketika media-media sudah menjadi seperti itu, maka masyarakat, oh ternyata ada yang seperti itu. Sampai sekarang banyak sekali orang-orang di Indonesia yang percaya bahwa di kolong sana itu ada peradaban besar yang begini dan begitu gitu. Ya walaupun Tribun kemudian juga sudah menghapus beritanya, tapi kan masyarakat akhirnya tidak bisa membedakan mana yang hoax dan mana yang tidak. Dan itulah fenomena masyarakat kita hari ini. Ketika kita disuguhi berita, kita benar-benar tidak yakin apakah berita ini benar atau tidak. Atau seringkali berita itu justru malah dijadikan sebagai alat pembenaran. Karena apa? Karena informasi yang disampaikan itu disinformasi sebenarnya. Masalah yang kedua itu adalah seperti yang di barat itu kemudian muncul dalam tulisannya Tom Nicholson, yang judulnya adalah matinya kepakaran itu. Apa maksudnya matinya kepakaran? Jadi orang-orang yang pakar, yang ahli di bidang itu tidak didengar karena orang-orang beralih pada media-media yang menampilkan berita-berita singkat, padat, tapi tidak jelas gitu. Sebagai contoh begini ya,
Ya, saya mohon maaf ya, tapi saya harus sebutkan, misalkan Pak Renat Kasali itu profesor, itu luar biasa, nulis bukunya sudah banyak, kepakarannya diakui. Tetapi ketika dia nge-YouTube, penontonnya jauh di bawah orang-orang yang bahkan tidak bisa membedakan arti kata analisis dengan dugaan gitu. Saya nonton dulu itu ada berita yang ada ya itulah ya, yang kubu satu yang pro pemerintah gitu, yang bahasanya itu benar-benar kacau, benar-benar salah. Dia nggak ngerti soal interpretasi, dia nggak ngerti soal konsep teori, dia nggak ngerti hipotesis, dia bahkan nggak ngerti soal analisis, interpretasi dan lain sebagainya. Dia ngacapruk aja, tapi penontonnya jauh lebih banyak daripada yang tadi itu Pak Renat Kasali misalkan ya, walaupun sekarang juga beliau banyak gitu ya, tapi tetap kalah gitu. Jadi orang-orang itu sekarang kalau misalkan ditanya tentang begini, ini dong, ini sumbernya video ini gitu. Jadi bahkan saya tuh sering kesel gitu ya. Selain kereta lewat itu, yang bikin saya kesel itu adalah ketika ngobrol di kolom komentar, kemudian referensi mereka itu adalah lihat video ini dong, lihat video itu dong gitu. Kenapa nggak jurnal gitu? Ketika saya sajikan jurnal, itu mah dari sini, dari situ gitu. Sumber yang otoritatif itu adalah jurnal, bukan video YouTube, Baraya. Bahkan video YouTube itu harus, kalau misalkan mau ya harus menampilkan sumber-sumber yang pasti gitu. Tapi kan kita mah bahkan di Quora muncul gitu ya, ini sumbernya adalah video ini, sumbernya adalah video ini. Ya, untuk menangkap satu fenomena tertentu ya silahkan saja, atau kalau misalkan narasumbernya memang otoritatif ya silahkan saja ditampilkan. Tapi kalau misalkan video YouTube secara umum dijadikan alat untuk menggantikan buku, menggantikan jurnal dalam mengambil referensi, itu kacau banget. Tapi sekarang siapa juga yang mau baca jurnal? Siapa juga di antara kita yang mau baca media-media massa yang beneran gitu? Kan enggak, jarang di antara kita yang menjadi seperti itu. Itu masalah yang keduanya. Kemudian yang ketiganya itu adalah munculnya sektarianisme gitu. Atau masyarakat itu kemudian terpolarisasi jadi kubu-kubuan gitu. Jadi benar dan salah itu tergantung pada kubunya itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kubunya masing-masing punya media massa gitu. Punya media yang bisa menyampaikan gagasan mereka, sehingga masyarakat itu karena banyak di antara mereka yang kemampuan abstraksinya rendah, kemampuan untuk analisisnya rendah, kemampuan untuk memverifikasinya rendah, maka mereka akan menggantungkan hanya pada kelompoknya saja gitu. Dan karena itu maka masyarakat akan benar-benar, jadi semakin banyak media massa, semakin digitalisasi merebak di mana-mana, bukan membuat masyarakat menjadi semakin pintar, tetapi membuat masyarakat semakin emosional dalam menerima satu sumber atau satu berita gitu. Jadi misalkan ya, saya itu begini, lebih kurangnya saya itu begini. Nah, tapi kalau misalkan ada pendapat saya yang bertentangan dengan kelompoknya, maka saya tiba-tiba jadi bodoh gitu. Tapi ketika saya menyerang kelompok yang menjadi pesaingnya dia, saya tiba-tiba menjadi pintar. Jadi saya tuh dipuji habis-habisan, Anda itu sesuai dengan pemikiran saya, Anda itu hebat, pintar, jenius, bla 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 bla. Kalau sesuai dengan pemikiran kelompoknya. Tapi kalau misalkan berbeda, kok Anda jadi ngaco, kok Anda jadi gak ngerti apa-apa, ternyata ilmu pengetahuan Anda dangkal dan sebagainya gitu. Jadi saya tuh aslinya begini apa adanya, tapi kemudian saya dinilai benar dan salahnya itu sesuai dengan sekte mereka. Nah, kenapa seperti itu? Karena media-media massa itu banyak menjual sektarian itu gitu. Kemudian poin keempat itu adalah masyarakat kita tergiring menjadi masyarakat yang bodoh gitu. Kenapa seperti itu? Karena media mereka itu mencekoki manusia dengan berita-berita yang unfaedah atau yang tidak mencerdaskan. Kan begini Baraya, manusia itu butuh informasi-informasi baru yang valid dan otentik itu untuk memberikan kesadaran buat mereka, untuk meningkatkan taraf kemampuan mereka gitu. Dalam berpengetahuan, dalam abstraksi, dalam kesadaran dan sebagainya, mereka tuh harus naik terus. Nah, kalau sumber-sumber untuk mendapatkan informasi itu ternyata media yang dikelola dengan cara yang seperti itu, orientasi pada uang dan sebagainya, maka masyarakat kita menjadi masyarakat yang kacau, masyarakat yang rusak, karena mereka bertumbuh tapi bertumbuhnya dengan cara yang seperti itu gitu. Nah, maka kalau misalkan sebuah masyarakat menjadi bodoh, saya mohon maaf ya, saya pikir media massa itu benar-benar harus bertanggung jawab atas hal ini. Dia adalah salah satu di antara sekian faktor yang benar-benar bertanggung jawab atas bodohnya masyarakat. Itu poin keempat. Kemudian yang kelima, pendekatan media yang seperti ini akhirnya memerangkap masyarakat pada lingkaran setan. Jadi maksudnya gini Baraya, kan gini, masyarakat menjadi bodoh. Kenapa masyarakat menjadi bodoh? Karena disuguhi oleh berita-berita yang tidak mencerdaskan. Kenapa berita-berita yang tidak mencerdaskan itu ditampilkan? Karena berita-berita itu diminta dan diinginkan oleh rakyat gitu. Berita-berita yang emosional, berita-berita yang bombastis itu kan yang diinginkan masyarakat. Kenapa masyarakat menginginkan berita yang seperti itu? Karena tidak teredukasi dengan baik.
Kenapa masyarakat tidak teredukasi dengan baik? Karena sumber-sumber berita mereka adalah sumber-sumber berita yang kacau. Kenapa sumber beritanya kacau? Karena sumber berita itu yang paling diinginkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat tidak teredukasi dengan baik. Terus saja muter-muter di situ. Nah, lingkaran setan itu sekarang terjadi di Indonesia gitu. Jadi masyarakat pada umumnya memilih, bukan memilah. Masyarakat kita sekarang itu memilih berita mana yang paling sesuai dengan pikirannya. Jadi kalau misalkan masyarakat pengen bahwa yang jadi jahatnya atas kehancuran Indonesia itu adalah Belanda misalkan, maka ada berita yang seperti itu. Jadi masyarakat itu kan sekarang tidak teredukasi dengan baik karena mereka memilih sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Jadi kalau kesadarannya rendah, ya mereka memilih sumber-sumber berita yang jelek begitu. Tapi udah terjadi seperti ini. Jadi walaupun saya jelaskan di awalnya adalah pemakluman atas fenomena media massa di Indonesia yang seperti ini, tetapi apa boleh buat, hasil akhirnya harus saya sampaikan bahwa ini sesuatu yang sangat mengerikan. Ini merusak bangsa, ini tidak baik. Jadi silakan Baraya ambil media-media massa itu sebagai referensi, tetapi jangan terlalu berharap bahwa media itu benar-benar menyampaikan fakta atau benar-benar sesuai dengan realita. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.